Naren, aku akan pergi denganmu. Bolehkah aku ikut? Ya, tentu saja boleh. Kenapa tidak? Ini akan memberiku kesempatan untuk berteman denganmu. Angkat topi untukku. Akhirnya dia berhasil memalingkan Naren dari Puja. Naren akan berada di Nirvana God bersamaku. Dan Puja tidak bisa melakukan apa. Apa ibu tahu bahwa wanita dilarang untuk masuk God? Puja, apa kau butuh sesuatu? Apa kau sudah mulai menikmati kekalahanmu, Rahmu? Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, guru tidak akan pernah bisa menyakiti Naren selama aku di sekitarnya. Lalu mengenai larangan itu, Rahmu, tidak ada satu larangan pun yang bisa menghentikan aku untuk mendekati. Naren, ini adalah tempat di mana kau mengalami kondisi pencerahan. Sangat mungkin bahwa seperti kakekmu, kau juga mungkin mendapatkan ketenangan pikiran di tepi sungai. Hei, bukankah dia orang gila yang tempo hari ada di pasar? Kau ingin tahu seberapa tidak senonoh perilakunya hari ini? Ayo. Naren, jangan dengarkan mereka. Ayo pergi. Guru, kalian berdua pergi ke gang. Aku akan dapatkan untuk yang dia. Naren, biarkan aku ikut denganmu. Tidak, Mai. Kau lanjutkan dengan guru. Aku akan menyusul. Aku akan menunggu. Tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Karena wanita dilarang untuk memasuki God. Jika kau kesini untuk memberiku nasihat, aku tidak punya waktu. Tidak ada yang punya waktu untuk disia-siakan. Tapi tidak ada seorang pun yang egois sepertimu. Kau berteman dengan seseorang, dan pada seseorang tidak ada batasan. Aku ingin tahu batasan apa. Kau bahkan tidak menghargai persahabatan kita. Kalau kau menghargai persahabatan kita, kau tidak akan datang ke sini dengan guru. Walaupun aku sudah mengingatkan agar kau tidak melakukannya. Itu keputusanku. Dan aku akan bertanggung jawab untuk semua itu. Baik. Dan jangan pernah mencoba mengubah keputusanku.
sudah gila ya? Ini keputusanku, dan aku bertanggung jawab atas ini. Kenapa kau sampai keras kepala begini? Persahabatan tidak memberimu hak untuk bertanya padaku seperti ini. Puja, Puja jangan marah. Ambil ini. Ambil ini, Puja. Puja. Apakah kau bersedia memaafkanku? Jika kau ingin pergi, kau harus melangkahi aku dulu. Kau tahu, aku tidak bermaksud membuatmu malu. Bukan begitu maksudku. Aku tidak suka ada orang mengaturku. Semua orang mengkhawatirkanmu, Naren. Kenapa kau berpikir ada yang ingin mengendalikanmu? Kupikir tidak ada yang berhak atas dirimu. Kau punya hak memarahi aku kapanpun. Terserah kau. Aku rela menerimanya. Kau bisa menghentikanku, dan aku akan menerima itu. Saat kau memberikan hak pada seseorang, kau tidak bisa mengikatnya dengan batasan. Apa kau bisa menerima kata-kataku tadi? Kalau begitu berjanjilah, kau akan menjauh dari guru. Kalau guru mendekatimu, menghindarlah. Dengar, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran guru. Aku tidak tahu apa dia benar atau salah. Apapun itu, aku benar-benar meragukannya, Naren. Dengar, Naren, kalau bukan karena aku, bisakah kau melawan keinginannya dan melakukan sesuatu untuk ibumu? Apa kau bisa membuat perjanjian ini?
sini lagi. Aku harus melakukan sesuatu pada wanita ini. Ini adalah gelang puja. Ini adalah kesempatanku untuk bicara dengan dia. Naren belum makan apa-apa. Selama aku tinggal di sini, aku belum menemukan hubungan antara sagu dan kamis. Ibu ingin makan poha. Sana, aku ingin membuatnya. Tidak usah, Naren. Aku yang membuatnya. Kenapa kau membuatnya? Ibu ingin aku membuatnya untukmu. Dan untuk informasi baiknya, aku bisa memasak. Iya, aku tahu kemampuan memasakmu dan aku tidak meragukannya. Tapi kenapa kau membuatnya? Sini. Kenapa? Kita setara dalam keluarga ini. Bagaimana bedanya siapa yang bisa memasak? Baunya enak sekali. Kita akan tahu bagaimana rasanya saat ibumu nanti memakannya. Aku yakin itu akan menyenangkan. Aku akan melihat apakah ibu sudah bangun. Hai Puja, apa kabar? Kita kan bertemu beberapa saat yang lalu. Ya sudah, duduk ya. Naren sudah membuatkan poha. Sebenarnya Puja, kau lupa dengan aksesorismu. Aku menemukannya di pasar. Terima kasih, Maya. Apa kau menemukan ini? Kau benar-benar berbeda dari yang lainnya. Aku harus mengatakan ini. Ini kesempatanku yang terakhir. Mayang, aku senang kau ada di sini. Aku ingin kau memastikan apakah poha yang aku buat itu enak atau tidak. Duduklah. Apa kau memanggilku guru? Ada apa, Nili? Apa ada masalah? Sesuatu telah menggangguku selama beberapa terakhir. Kalian semua sangat sopan.
Kau menganggap setiap orang itu baik, tapi tidak semua orang itu baik. Kurasa kalian semua akan gagal tentang Puja. Tapi dia memang tidak bisa dipercaya. Dia telah menipu kalian semua. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Puja itu anak yatim yang juga miskin. Tidak mungkin dia menipu kita. Begitulah cara dia memikat seseorang. Dia adalah wanita yang jahat. Dia telah menjebak anak-anak dari keluarga ini satu persatu. Tapi guru, dia sudah tinggal bersama kami selama berhari-hari. Dia merawat Naren dengan baik. Dan Naren juga mengerti keberadaannya dengan sangat baik. Jadi menurutku... Tepatnya Harsa. Naren tidak pernah mendengarkan siapapun di keluarga ini. Hah? Sekarang tiba-tiba dia mendengarkan seorang wanita yang hampir tidak dikenalnya. Seorang penggoda. Dia adalah penggoda. Pertama, dia telah memikat Naren. Dan sekarang ini, dia mengarahkan pandangannya pada Maya. Sekarang aku mengerti, Guru. Aku pergi untuk memberikan kue kepada Puja pada hari ulang tahun Maya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku melemparkan kue itu ke wajah. Bibi Harsa, bukankah kau bilang pernah melakukan sesuatu yang begitu murah dalam hidup? Jangan khawatir, Harsa. Hal-hal belum keluar dari kendali. Yang harus kau lakukan adalah melindungi putra-putra keluarga ini dari penggoda. Aku bersamamu dalam pertarungan ini. Kalian berdua bersaudara, tapi sangat aneh. Aku akan pergi dengan Bibi Fias dan juga memberinya pohon. Ibu masih tidur. Duduklah dulu dan makan ini. Kau benar sekali, Naren. Puja sibuk memberi makan semua orang dan tidak menyadari bahwa dia perlu makan juga. Tidak, Ya, kau benar aku... sekali. Sekarang, ayo duduklah. Ayo duduklah. Ayo duduklah, Puja. Iya, tapi... Mulailah makan. Lalu kalian berdua? Kau makan dulu. Ayo makanlah. Ayo, Puja, makanlah. Ada apa? Tidak enak ya? Tapi aku bisa membuatnya lebih enak. Itu tidak lucu. Kalian duduklah di sini. Aku menolak untuk percaya. Aku yakin kalau guru itu salah. Aku tahu Harsa. Puja terlihat sangat polos sampai-sampai tidak ada yang akan percaya pada guru. Tapi firasat guru selalu saja benar. Kita semua telah menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan sentuhannya. Guru takut kalau Puja akan mencoba menjebak putra-putra keluarga ini nantinya. Dan itulah sebabnya kita harus bisa melindungi mereka dari wanita penggoda. Percayalah padaku. Puja, apa kau ingat yang kau katakan padaku? Kau bilang bahwa cintaku itu benar. Gadis itu akan tahu cepat atau lambat. Ya, begitulah, Puja. Jadi aku katakan padanya kalau... aku cinta padamu. Kau mengungkapkan perasaanmu atau menyatakan perang pada seseorang? Kalau seperti itu, Ria pasti menolak. Tapi aku Apa, bukan- Mayang? Kau tidak pernah bisa serius ya? Aku serius, Naren. Sebentar, Naren. Kenapa kau merasa kesal?
Yang aku katakan adalah dia harus mengungkapkan perasaannya dan menyelesaikannya dengan sekali dan untuk semua. Oh, begitu maksudmu. Kau seharusnya jadi kepala sekolah di beberapa sekolah. Sekarang coba katakan, kenapa kau benci pada cinta? Itu tidak benar. Aku tidak menghakimi mereka yang percaya pada cinta. Hanya aku tidak dapat terhubung dengan hal-hal ini. Lupakanlah. Aku tidak bisa mengerti sudut pandangmu, dan kau akan menemukan hal yang aneh dariku. Apa yang terjadi? Puja tidak akan menganggapku serius. Jika dia punya perasaan padaku, kenapa dia tidak iri pada Ria? Tolong dengar Nilima. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Harsa benar di jalannya. Ketika ada keraguan di pikiranmu, sangat penting untuk menghapus keraguan itu. Itu sebabnya Nilima membuat keluarga berkumpul di ruang makan. Dan jangan lupa untuk memanggil pelayan itu yang menderita sakit punggung untuk beberapa waktu sekarang. Aku akan memberikan Harsa semua bukti untuk menghapus keraguan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak ada rasa sakit sama sekali. Ini keajaiban. Sentuhan guru benar-benar menghasilkan keajaiban. Aku sembuh dari sakit perut segera setelah kau menyentuhku. Nyonya Venus, sepertinya kau masih kesal terhadapku. Dan kau juga agak terlihat terganggu, Puja. Datanglah padaku. Ayo ikut saya. Jangan takut. Kemarilah anakku. Silakan katakan apa yang kau inginkan. Puja, kau menghina guruku. Tenanglah Haris. Dia masih muda. Dia keras kepala dan aku punya cara untuk bicara padanya. Dalam beberapa terakhir ini aku mengamati seberapa dekat keluarga ini terhadapmu. Aku lihat Naren sangat percaya padamu. Ada sesuatu tentang dirimu, Puja, yang membuat Nyonya Fia sangat sayang padamu. Kau dicintai oleh begitu banyak orang. Namun aku lihat kau sangat khawatir. Dan itu pada usia yang begitu muda. Kau khawatir tentang kesehatan pamanmu, bukan? Mari. Duduklah di sini, Puja. Duduklah. Aku ingin memberkati untuk pemulihan cepat pamanmu.
Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantu kau mengatasi kekhawatiranmu. Berkatmu itu sangat berharga, Guru. Jangan sia-siakan untuk orang seperti aku, karena aku juga tidak menghargainya. Dan Paman sama sekali tidak membutuhkannya. Puja, Berjanjilah padaku, kau akan menjauh dariku. Kalau bukan karena aku, bisakah kau melawan keinginanmu dan melakukan sesuatu untuk ibumu? kemarin aku menuruti perintahmu. Dan sekarang banyak lagi yang harus aku lakukan. Ada masalah apa? Semuanya terlihat menyendiri hari ini. Itu artinya kau juga menyalahkan aku atas apapun yang terjadi kemarin. Guru, aku tidak ingin berdebat denganmu. Kenapa tidak? Senang sekali bisa berdebat denganmu, Naren. Cuma aku hanya punya permintaan. Ketika aku mendengar kau memanggilku Tuan, aku merasa seperti orang luar. Meskipun aku tahu bahwa kau menganggapku sebagai guru, akan sangat senang mendengar kau memanggilku guru. Itu terserah padaku. Aku menghormatimu karena pengetahuan, tapi tidak pernah bisa menjadikanmu guru. Cukup! Guru, tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang tidak memiliki harapan. Kau hanya akan berakhir dengan kecewa. Tidak apa-apa. Naren sudah keluar jalur. Biarkan gurunya membawanya kembali pada jalurnya. Tunggu sebentar, Tuan Guru. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi keluarga ini hanya memiliki satu guru spiritual yang selama ini selalu menjaga kami. Dan itu adalah ayah. Ketika kita memiliki seorang guru seperti dia, kami tidak butuh orang lain untuk membimbing kami. Pria, kau sudah melewati batasan. Tidak apa-apa, Haris. Tidak masalah. Nyonya Fias membuatnya sangat jelas bagiku. Sebaiknya, mungkin aku harus meninggalkan rumah ini. Aku
tidak memiliki kekuatan untuk melawan keinginan. Jangan lakukan ini. Aku minta maaf kepadamu atas nama keluarga. Jika kau marah dengan kami dan pergi, kami tidak akan pernah memiliki ketenangan. Tidak. Keluarga yang memiliki orang-orang bijak, ya, tidak membutuhkan pria yang tidak berguna seperti aku. Terima kasih banyak atas uang yang telah kau berikan padaku. Kalau begitu, aku permisi. Aku memintamu. Aku memohon padamu untuk tidak pergi. Tolong jangan. Keluarga kami sangat beruntung memilikimu di sini. Aku tidak bisa mengatakan apapun kepada mereka yang tidak menghargaiku. Tapi sejauh yang aku tahu, keinginanmu adalah perintah. Aku adalah murid. Dan aku siap memberikan apapun yang kau inginkan. Benarkah yang kau katakan? Beritahu aku apa yang kau inginkan. Apakah kau bisa menurunkan foto ayahmu dari dinding di sana itu? Haris, persis seperti yang telah Tuhan katakan sudah final. Hanya ada satu sumber pembelajaran, dan bila dua guru tidak akan pernah bisa mengajar di kelas secara bersama. Sekarang pilihan ada di tangan. Pilih aku sebagai guru, atau pilih foto yang tergantung di dinding itu. Kenapa, Haris? Dia itu adalah ayahmu. Kita ada karena dia, Haris. Supri, aku mohon. Jika aku tidak bisa mengatakan apapun, kau juga tidak punya hak untuk menghentikan. Siapa yang bisa menghentikan Bu Haris? Kau terbiasa melakukan apapun sendiri. Siapa yang memberimu hak untuk mencopot foto ayah dari dinding? Apapun dan siapapun yang menyinggung guru tidak akan memiliki tempat di rumah. Hasya, tolong kau bicara dengannya. Tolong hentikan. Ayah tidak akan bisa menghapus foto kakek dari dinding. Naren, kau sepertinya sudah lupa bahwa kita telah sepakat untuk tidak ikut campur dalam urusan masing-masing. Apakah ini egomu atau kau takut? Di mana ada pengetahuan, maka tidak ada ego atau ketakutan. Mungkin ilmu pengetahuanmu belum cukup baik. Itu karena tidak ada guru yang membatasi pengetahuannya. Dan tidak ada guru yang begitu lemah. Sehingga dia takut gambar seorang pria. Jadi apa kau mau?
memberikan kebijakan kepada... Aku tidak cukup baik untuk memberikan pengetahuan. Dan aku tidak ingin menjadikan siapapun sebagai guru. Sebenarnya, kau ingin menghapus gambarnya, bukan? Tolong pergilah. Bahkan jika kau menghapus gambar kakek, kakekku akan selalu menjadi guru. Itu sebabnya kau masih berkeliaran di sekitar sini. Apa yang telah kakekmu capai? Dia tidak memiliki kekuatan. Apa gunanya sebuah pengabdian yang tidak mencapai yang maha kuasa? Orang yang benar-benar berbakti tidak mencari kekuatan. Dan dikatakan bahwa pengabdian sejati mengarah pada yang maha kuasa. Tapi kau mungkin belum pernah mengalaminya. Naren, bersikaplah sopan. Apa yang coba kau katakan? Bukankah kekuatan dan pengetahuanku tidak diberikan kepadaku oleh Tuhan? Kalian semua di sini telah mengalami kekuatan sentuhan. Apakah keajaiban yang kulakukan itu tidak membuktikan? Apakah kau memiliki kekuatan untuk menentang kematian? Mungkinkah Tuhan melimpahkan kekuatan itu padamu? Bagaimana bisa seseorang yang mencari Tuhan dapat merasakan kehadiran Tuhan? Baik, jika kau telah mencapai Tuhan, kalau begitu aku ingin mengalami kuasanya, Guru. Lakan, ambil pisau. Berdiri di sana. Aku taruh apel ini di kepalamu. Kau akan mencoba untuk memukul apel dengan pisau itu. Tapi, maaf Tuan, penglihatanku kurang baik. Bagaimana jika aku... Jangan khawatir, Lakan. Guru ini akan menggunakan kekuatannya, jadi tenanglah. Apa aku benar, Guru? Ini keterlaluan. Pria, hentikan anak. Dia sudah terbiasa membuat heboh setiap hari. Naren, aku mengerti yang kau lakukan itu semuanya logis. Tetapi menguji seseorang yang terpelajar seperti dia sama saja kau menghinanya. Tidak, Raul. Naren benar sekali. Ini bukan hanya tentang foto kakek. Seandainya Rahul, guru memberitahumu untuk mengusir orang tuamu dari rumah, apa kau akan membuang mereka? Hah? Lakan, sekarang bidiklah. Itu tidak dewasa. Aku tidak bisa untuk bermain game seperti itu dengan anak-anak. Sebentar, Guru. Naren adalah anak dari keluarga ini. Sementara aku bukan milik keluarga ini. Jadi bidiklah aku. Sini, Naren. Lakan, coba pukul apel di kepalaku. Hentikan! Aku sudah cukup terhina. Saat kau menghina kekuatanku dan pengetahuanku, kau telah mengejek pengetahuan itu. Mukjizat yang aku lakukan membuktikan bahwa kau telah mencapai pengetahuan tentang Tuhan. Jika tidak melalui tanganmu, di mana kau akan menemukan Tuhan? Pergi dan temukan jawabannya terlebih dulu. Setelah itu, baru kita bicara kembali tentang masalah ini. Yang dapat dilakukan oleh remaja adalah bermegah-megah. Kau belum mampu untuk menemukan Tuhan. Aku akan temukan jawabannya. Di mana orang dapat menemukan Tuhan dan membela diri. Dan aku akan melakukannya dalam 7 hari.
membawa bukti keberadaan Tuhan dalam 7 hari ke depan, aku akan menerima bahwa mukjizatku bukan pekerjaan. Aku akan menerimamu sebagai guru. Dan tentu saja aku mulai belajar darimu. Tetapi bagaimana jika kau tidak memiliki jawaban setelah 7 hari? Bagaimana? Apapun yang kau katakan, akan aku terima. Pikirkanlah. Kau mengambil resiko yang sangat besar. Tidak ada risiko yang besar jika itu menuntunku kepada Tuhan. Baik. Itu kesepakatan. 7 hari kemudian kita akan bertemu di tempat ini. Sampai saat itu, semua yang terbaik. Hari lagi, kau akan berada di kaki kunci. Itu karena menemukan jawaban untuk pertanyaanmu tidak mungkin. Kenapa kau mau menerima tantangan ini, Naren? Lalu bagaimana kau akan menemukan jawaban untuk semua pertanyaan ini?